Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di acara Absurd Talk Show, di mana kita akan membahas seputar trending di kalangan masyarakat atau yang lagi banyak diperbincangkan di masyarakat. Yang pastinya kita akan mempersembahkan kepada salah satu narasumber yang kalian mungkin tidak tahu. Mungkin saya juga nggak tahu, mungkin hanya dia doang yang tahu. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita akan membahas yang lagi tren di kalangan masyarakat atau banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai rokok elektrik. Ya, atau orang-orang bisa menyebutnya dengan vape. Vape atau vaping. Nah, vaping ini sudah menjadi gaya hidup anak muda yang katanya atau yang banyak digunakan sebagai pengganti dari rokok konvensional atau rokok tembakau. Ya, jadi oke, langsung aja kita akan mempersembahkan kepada salah satu narasumber kita yang sebagai pengguna rokok elektrik ya, yaitu Margo. Sosial ya. Oke, nah Margo ini seperti yang dibahas sebelumnya, dia ini sebagai salah satu pengguna rokok elektrik. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut atau membahas lebih lanjut mengenai rokok elektrik ini. Ya, mulai vape itu kapan sih? Gue tuh start vaping itu dari tahun 2016, yang dimana itu gue dimana awalnya itu tuh abang pertama gue tuh bilang udah lu nggak usah ngerokok deh, lu mendingan nge-vape aja gitu loh, karena kalau misalkan ngerokok lu sendirian lu mulai ngedol gitu, gimana abang kedua itu paru-parunya itu hitam dan ngapa-ngapa kan dia. Sedangkan gue yang selama nge-vape selama 2 tahun itu gue gitu aja tuh, gue masih bisa basket, gue masih bisa olahraga jogging gitu, gue masih kuat berenang gitu. Sedangkan gue ngedol gue tuh. Oh gitu. Ya tadi kan saya sempat mendengar Anda kalau nge-vape itu ngerasa baik-baik aja. Yo. Jadi seperti yang Anda bilang juga barusan, masih bisa olahraga, masih bisa dan ya yang lain sebagainya. Nah, mengapa Anda mengatakan rokok elektrik ini masih terbilang baik daripada rokok konvensional atau rokok tembakau? Alasan kenapa gue berani bilang gitu ya karena gue udah cobain, gue udah nyemplung gitu. Makanya itu gue pede bilang kayak gitu loh ya. Soalnya gue pas itu gue namanya itu gue ngerokok ya, rokok tembakau itu rasanya tuh nggak tempat gue keringat dingin. Nah pas gue ngap-ngapan, gue berenang ngap-ngapan banget. Sedangkan kalau gue pas gue di started justru alhamdulillah olahraga gue masih kencang, berenang gue masih oke gitu, nafas paru-paru gue masih oke gitu. Gue ronsen juga alhamdulillah gitu, paru-paru gue tuh bersih. Mungkin kalau gue masukin rokok tembakau mungkin paru-paru gue udah hancur. Gitu. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ya, selamat datang kembali di acara Absurd Talk Show. Absurd Talk Show. Ya, tadi kita membahas seputar rokok elektrik ya. Nah, kita akan bertanya seputar rokok elektrik ini. Ya, silakan mau bertanya apa? Ya, saya mau bertanya, emang bener ya rokok elektrik itu tidak mencemarkan udara? Oh betul enggak, karena kan rokok elektrik itu tuh hanya sebuah cairan yang lalu dipanaskan oleh besi, yang dimana itu berupa uap yang keluar dari ke atas gitu, ngerti nggak? Ya. Nah, maka dari itu tuh tidak menimbulkan namanya tuh karbon dioksida. Nah, ya atau CO2. Sedangkan kalau misalkan rokok tembakau atau rokok apa konvensional nah itu kan mengandung asap CO2 ya. Asap. Yang dimana menimbulkan sebuah pencemaran udara gitu ya. Dan satu lagi tuh di dalam vape itu kan ada namanya sebuah cairan untuk dimasukkan itu liquid. Liquid. Nah itu di dalam liquid itu apakah terdapat bahan berbahaya seperti tar? Enggak. Atau liquid itu tidak mengandung tar, tapi mengandung nikotin ya. Lalu di liquid itu tuh juga mengandung namanya PG atau disebut dengan VG atau juga dengan tingkat kentalan dan cairan gitu. Lalu di dalam liquid itu juga mengandung namanya gula ingat ya gula ya. Lalu juga mengandung namanya itu serat rasa, yang dimana tuh bisa berupa rasa buah, rasa
perasa kue gitu sih. Jadi banyak varian rasanya ya, varian rasa untuk Iya, dari liquid. bahkan di tahun 2016 pas gua awal searching itu ada sebuah brewer yang membuat sebuah liquid rasa mie goreng pokoknya. Itu gua ngerasain tuh, lu pernah gadoin minyak mie gitu. Minyak mie Itu sama rasanya enak banget sih, bener. itu gua kayak ngerasa apa gadoin minyak doang gitu. Di situ sama bumbunya. Di situ gua nggak ngerti itu gimana cara orang membuat liquid itu menjadi rasanya seperti itu. Itu yang Anda pernah rasakan liquid rasa dengan teraneh ya? Banget ya. Silakan apa ada pertanyaan lagi? Oh iya, ini dalam vape ini apakah dia penggunaannya itu benarkah lebih murah dari rokok-rokok konvensional? Pada dasarnya bagaimana coba? Iya, menurut saya sih lebih murah gitu. Kayak banyak kok rokok elektrik yang sekarang lebih murah, kayak dari harga start gas mah udah ada gitu loh. Yang dimana dengan harga 3,5 tuh kita udah dapat namanya mod atau yang kotak 4 batang itu. Terus RDRD itu yang buat ngepapnya itu loh, ngepapnya. Kita itu cuma cukup membeli kapas, oil dan liquid dan baterai dari kakak yang beli. Jadinya itu lebih, menurut itu lebih murah gitu. Emang untuk awal ngefek emang bilang kita membutuhkan biaya yang ada sedikit mahal, tapi untuk jangka panjang lebih murah. Yakin gue pede gitu. Nah, Anda tadi mengatakan RDA. RDA itu apa sih? RDA itu kayak semacam tempat yang dimana itu sebuah kawat atau bisa disebut juga dengan coil ya. Itu lalu diisi dengan kapas. Yang dimana itu fungsinya itu hanya menyalurkan tegangan listrik yang lalu berubah menjadi panas, lalu menjadi asap. Asapnya itu yang disebut dengan embun yang dibilang tadi itu loh, lalu menimbulkan rasa. Uap tadi ya, uap air tadi ya. Yuhu. Ya tadi kan Anda mengatakan untuk mengeluarkan uap airnya itu kan dihantarkan melalui kawat dan juga tegangan listriknya juga. Nah itu kira-kira tegangan listriknya itu berapa ya? Apa bisa diatur atau enggak gitu? Jadi gini, jelasin dulu ya. Jadinya itu dari sistem listrik baterai itu diaruskan ke mod. Di dalam mod itu tuh ada sebuah chip yang dimana itu bisa mengaturkan atau mengukur temperatur watt. Lalu habis itu disalurkan lagi ke namanya itu RDA. Lalu habis itu disalurkan lagi tuh listriknya itu disalurkan lagi ke kawat. Lalu kawatnya itu akan memanas. Lalu di dalam kawat itu kan ada sebuah kapas yang juga dibalur dengan liquid kan. Ketika panas itu sudah menyambar ke kapas, lalu akan menimbulkan sebuah uap. Itu namanya akan menimbulkan rasa yang telah diteteskan ke kapas tersebut. Nah, saya mau bertanya lagi ya. Tadi kan Anda mengatakan tegangan listrik disalurkan sampai kapas gitu-gitu ya. Nah, saya mau bertanya, itu tegangan listrik itu bisa berbahaya nggak? Bisa menyebabkan kayak gangguan meledak gitu? Enggak. Kecuali gue lagi ngepas, tapi itu ngepakai ini tuh caps ada langsung nyonyor. Itu di situ pernah. Gue udah kemasang caps, langsung gue pop tuh anjir, langsung nyonyor di gigi gue. Pernah, tapi untuk kalian untuk pengguna film tuh pasti pernah kan ya gitu kan. Lagi ngedrip ya kan, bisa ikut, tapi lupa lu tutupin tuh, lupa lu kasih caps ya langsung nyonyor. Ya, bahasa RDA yang Ya tadi bisa berbahaya kalau misalkan langsung di RDA-nya bagaimana sih? Berbahaya itu kalau misalkan lu nggak pakein capsnya tuh, tadi itu langsung nyorin tuh. Oh, RDA tadi. Caps itu maksudnya ini tempat gitu atau? Nah, tutupannya itu. Gini kok, jadi kan rokok elektrik itu kan lebih terjangkau biayanya dari rokok konvensional. Benar gak sih? Menurut gue sih itu bener ya, karena tuh sekarang vape itu kan lebih murah. Udah ada kok harga 3,5, 4,5, 500 masnya. Itu juga yang dimana kamu membayar harga segitu udah dapat namanya juga mod RDA dan dapat baterai, dan itu bisa dikatakan juga bisa dapat liquid juga. Kalian cuma mengambil dengan liquid atau dengan dan oilnya jadi bisa dikatakan itu bisa lebih murah ketimbang rokok bakal
Memang sih awalnya itu memang lebih mahal untuk vape, tapi untuk seterusnya akan lebih murah ketimbang rokok tembakau. Itu coy. Itu kan Anda bilang kan seterusnya akan lebih murah. Nah, itu kan liquid itu kan cairan ya. Nah, untuk beli cairan dari rokok elektrik ini berapa sih biasanya kisaran harganya? Untuk harga liquid itu sekarang murah kok, ada yang 70, sekitar 70 ya. Itu harga termurah 70 sampai itu pernah lihat harganya sampai 3,5, tapi yang 3,5 itu agak kurang cari. Oke, nggak enak karena apa? Rasanya Atau karena dana Anda yang tidak cukup? Pertama harga dana bener sih. Kedua karena harga yang 3,5 itu mungkin untuk lidah orang luar negeri yang di US ya. Kalau kita kan kebiasaan kan dengan rasa manis. Kalau misalnya harga 3,5 itu sih dia tuh nggak manis, dia cuma rasa aneh sih menurut gue. Hambar berarti ya? Nggak hambar, tapi Hambar, aneh kayak rasanya. nggak pernah ketemu lidah gimana nih? nggak Kayak pas contohnya gitu. kita sering minum susu nih. Oke, enggak. Contohnya kita kayak makan mie lah. Tapi di sana kan Nah, makanan kan kalau pasta, misalnya pastanya lidah kan, beda. aneh, Ini kan nggak cocok. Ada mie. Itu rasanya sekarang tuh micin gitu loh. Ada bumbu-bumbu rahasia kalau untuk rasa dari Indonesia gitu lah. Jadi itu ya tanya jawab seputar rokok Ya. elektrik tadi. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Selamat datang kembali di Absurd Talk Show. Ya, kita sudah Ya. membahas dan juga berbincang-bincang kepada narasumber seputar rokok elektrik ya, juga udah tanya jawab. Nah, kita sudah di penghujung acara nih. Untuk Rizky bagaimana di penghujung acara ini? Jadi- Apakah ada pertanyaan? Ada, saya ingin menanyakan. Jadi untuk harapan Margo ke depannya kepada dunia perfapingan itu bagaimana ya? Harapan gua untuk perfapingan, harapan gua cuma satu men. Lu kalau mau nge-vape harus punya attitude. Maksud dengan itu adalah kayak lu nge-vape, lu juga harus tahu sikon. Kayak maksud dengan sikon, lu tuh nge-vape boleh, tapi asalkan jangan di lingkungan yang lagi pada orang-orang lu nge-vape gitu. Terus apalagi nge-vape lu tuh keroknya gede. Menurut gue itu kampungan. Itu aja sih harapan gue untuk perfapingan. Oke, terima kasih Terima Margo kasih. sudah hadir di acara Ya. ini. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah mendengarkan ya, yang dari sudah- awal sampai akhir Ya. acara ini. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, Ya, kami mohon maaf. yang sebesar-besarnya, Ya, dan saya Alhamari Basa dan saya Muhammad Rizky Almasi Putra. kami pamit dan sampai jumpa di lain hari. Di lain hari, Oke, bye bye. dan bye-bye.